Setiap pekerjaan memiliki tanggung jawab lengkap dengan segala resikonya. Ada yang bekerja selama 24 jam tak hentinya memberikan layanan bagi siapa saja yang membutuhkan. Bandara Soekarno-Hatta adalah salah satu bandara dari 13 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Berada di kawasan Tangerang, Banten dan dikenal pula dengan nama Bandara Cengkareng karena letaknya yang berdekatan. Bandara Soekarno-Hatta memiliki 4 terminal dan 1 terminal kargo. Salah satunya adalah Terminal 3 Lama yang mulai beroperasi pada 15 November 2011. Saat ini, Terminal 3 Lama terintegrasi dengan Terminal 3 Ultimate dan mulai beroperasi pada 9 Agustus 2016. Terminal 3 ini memiliki desain modern kontemporer yang ramah lingkungan. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mengimplementasikan Smart Airport, di mana segala aktivitas dibuat lebih efisien dan efektif sehingga meningkatkan operasional bandara. Terminal ini memiliki 10 gerbang penerbangan internasional dan 18 penerbangan domestik. Check-in counter merupakan tempat yang harus dilewati setiap penumpang sebelum keberangkatan tiba. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dilengkapi counter self-check-in bagi penumpang yang tidak membawa bagasi. Angkasa Pura juga menyediakan mesin check-in di area Terminal 3. Self-check-in digunakan 2 jam sebelum penerbangan. Setelah mencetak boarding pass melalui mesin dan dibantu oleh customer service mobile, penumpang diarahkan untuk masuk ke area keberangkatan melalui pintu khusus security checkpoint. Fasilitas ini ditujukan untuk mengurangi antrian di counter check-in. Saat ini, tengah dikembangkan check-in berbasis online melalui aplikasi. Pembangunan Terminal 3 diproyeksikan sebagai cermin kebesaran Indonesia. Menelan biaya berkisar 5,4 triliun, diperkirakan dapat menampung 25 juta penumpang per tahun. Officer in charge adalah petugas yang bekerja selama 24 jam melayani operasional di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Officer in charge bertugas untuk melakukan berbagai koordinasi, mulai dari pengawasan jadwal penerbangan, pengawasan fasilitas bandara, penghubung kegiatan operasional antar bandara, sampai upaya penanggulangan keadaan darurat yang bisa terjadi kapan saja. Security checkpoint
adalah area di mana para petugas keamanan penerbangan melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap setiap orang dan barang bawaannya yang akan masuk ke dalam daerah keamanan terbatas. Prosedur pemeriksaan merupakan kesepakatan internasional. Kita dari unit AFSEC Security akan menjelaskan beberapa proses yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang yang mempunyai boarding pass dan dilengkapi dengan ID, yaitu berupa KTP atau SIM. Setelah itu penumpang itu memasuki pemeriksaan dengan fasilitas keamanan penerbangan, yaitu yang pertama X-ray, yang kedua WTMD (Walk-through Metal Detector), yang ketiga yang namanya body scanner, yang keempat ETD atau Explosive Threat Detector. Jadi penumpang itu akan diarahkan oleh petugas mengeluarkan laptop atau mungkin barang-barang elektronik yang lain berupa handphone, tab, mungkin komputer dan kamera. Setelah itu penumpang diarahkan kembali untuk melepaskan alat-alat atau benda yang melekat di badan. Setelah penumpang selesai, akan memasuki namanya lorong WTMD. Jika berbunyi, penumpang itu akan diperiksa secara manual. Kalau misalkan pemeriksaan selesai, akan dinyatakan aman. Pemeriksaan yang namanya di SCP-2 adalah pemeriksaan terakhir atau pemeriksaan steril, agar penumpang dinyatakan aman sampai tempat tujuan. Pemeriksaan ini menjadi penting untuk memastikan penumpang aman melakukan penerbangan serta meminimalisir kecelakaan pesawat akibat benda terlarang di dalam pesawat. Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 dilengkapi dengan komersial area yang terdiri dari berbagai pusat pertokoan, mulai dari gerai makanan dan minuman, kafe, dan merchandise. Area ini memungkinkan penumpang dapat memenuhi kebutuhan tanpa keluar dari area terminal. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta juga menyediakan jasa kemas bagasi. Fasilitas ini berada di area keberangkatan domestik. Terminal ini tidak dilengkapi dengan pemberitahuan melalui suara atau dikenal dengan istilah silent airport. Semua informasi bisa didapatkan dari para petugas yang selalu siaga, serta berbagai petunjuk informasi. Informasi untuk penumpang dilengkapi melalui papan petunjuk yang menggunakan 5 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Arab, Indonesia, Jepang, dan Mandarin. Penggunaan multibahasa ini mempermudah penumpang mendapatkan informasi, khususnya bagi penumpang mancanegara. Terminal yang memiliki akses Wi-Fi tercepat dari seluruh bandara di dunia, yaitu 50 Mbps. Terminal 3 terus berbenah dengan berbagai pembaharuan, salah satunya infrastruktur transportasi. 17 September 2017, SkyTrain yang menghubungkan antar terminal di Bandara Soekarno-Hatta
resmi beroperasi. Terminal 3 ini dilengkapi dengan sistem keamanan pendeteksi bahan peledak, serta CCTV yang mampu melakukan face detector. Pengamanan juga dilakukan oleh para petugas yang siap siaga selama 24 jam. Konsep EcoGreen diterapkan melalui sistem manajemen gedung intelijen yang mengontrol penggunaan air dan listrik. Sistem daur ulang air toilet dan sistem yang mampu mengubah air hujan jadi air bersih. Terminal 3 memiliki boarding lounge dengan desain modern minimalis. Ruang yang difungsikan sebagai area tunggu untuk calon penumpang ini dilengkapi kursi berwarna hijau yang semakin menegaskan konsep EcoGreen yang diusung. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta turut serta mendukung event-event nasional bahkan internasional, seperti halnya event Asian Games. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus. Dekorasi yang dipasang pun cukup beragam, mulai dari pajangan sampai dengan area permainan olahraga yang bisa digunakan oleh para penumpang. Avio Bridge merupakan peralatan mekanis yang menghubungkan pesawat dengan bangunan terminal penumpang, digunakan sebagai jembatan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Disebut juga Garbarata. Unit ini harus menghadap ke depan dan berada pada sebelah kiri depan kabin, supaya operator dapat melihat langsung serta jelas ke arah pesawat pada saat operasi. Tidak semua akses pesawat dan terminal keberangkatan dihubungkan oleh Avio Bridge, mengingat keterbatasan area parkir pesawat. Setiap maskapai penerbangan memiliki jadwal tersendiri untuk menggunakan Avio Bridge. Jadwal ini ditentukan oleh pihak Angkasa Pura melalui pendataan, penentuan parking stand, dan penentuan maskapai yang bisa menggunakan Avio Bridge. Tak jarang terdapat maskapai yang harus mengangkut penumpangnya dari terminal keberangkatan menuju pesawat menggunakan mobil operasional. Keberadaan Avio Bridge tentunya memberi kenyamanan bagi penumpang. Bandara Soekarno-Hatta memiliki 2 runway paralel, utara dan selatan. Ya, jadi pesawat begitu landing, kemudian dia melalui fasilitas apa yang namanya taxiway, jalur taxiway, kemudian masuk ke area apron, ya, di mana di situ dipandu oleh petugas rekan kita, yaitu dari teman-teman Airnav. Nah, khusus di Bandara Soekarno-Hatta, ya, ketika di Terminal 3 untuk pesawat yang parkir di apron T3 ini dipandu oleh rekan-rekan AMC terkait dengan apron management service, ya. Ini salah satu kelebihan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi baru satu-satunya ada di Bandara Soekarno-Hatta melalui kebijakan KP 038 tahun 2015 Dirjen Perhubungan Udara. Ketika akan landing, pesawat akan mengurangi kecepatannya secara bertahap, mulai dari flap, membuka bagian flap atau sirip pesawat yang akan mengakibatkan turunnya kecepatan secara drastis. Spoiler,
Bagian yang terpasang di atas sayap pesawat menambah daya hambat laju angin serta gesekan pesawat. Landing gear atau roda pesawat berfungsi mengurangi kecepatan pesawat dan alas untuk mendarat saat menyentuh tanah. Digunakan juga untuk menimbulkan gaya gesek dan gaya hambatan udara terhadap landasan. Reverse thrust. Pengereman menggunakan mesin jet pesawat. Pengereman yang paling penting dilakukan dapat memperlambat laju pesawat dengan gaya dorong ke arah depan yang dikeluarkan. Auto brake. Pengereman dengan rem hidrolik di mana posisi pesawat harus sudah melambat. Jika tidak, bisa menyebabkan kebakaran pada area kanvas. Aktivitas penerbangan berlangsung setiap hari tanpa henti. Selama 24 jam, para petugas bergiliran mengatur lalu lintas udara, bahkan mengatur pesawat parkir. Setiap orang yang ada di sini bekerja keras untuk menghindari kesalahan dan menjaga penumpang mendapat layanan yang prima. Bongkar muat barang di bandara diartikan sebagai proses menyimpan barang ke pesawat atau mengambil barang dari pesawat yang dilakukan di area apron. Dikenal dengan istilah loading dan unloading. Loading dilakukan pada saat pre-flight, sedangkan unloading dilakukan pada saat post-flight di mana pesawat sudah dalam posisi parkir sempurna. Pada saat proses unloading, bagasi penumpang yang terdapat di lambung pesawat dipindahkan ke troli. Para petugas yang melakukan unloading barang memakai sarung tangan untuk menghindari kerusakan. Para petugas melakukan unloading barang dengan penuh kehati-hatian. Setelah penurunan, bagasi kemudian disusun pada kendaraan khusus dan dibawa ke breakdown area dan conveyor. Setiap penumpang yang telah melakukan perjalanan akan memasuki area kedatangan. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta memiliki area kedatangan yang didesain modern, sehingga membuat penumpang merasakan kenyamanan setelah menempuh perjalanan udara. Konsep Eco Green juga diterapkan melalui area hijau berukuran kecil yang terdapat di beberapa titik jalur kedatangan. Jalur kedatangan Terminal 3 juga memiliki aksen dekorasi yang memiliki nilai seni, serta memiliki beragam papan informasi digital untuk kepentingan iklan maupun promosi wisata Indonesia. Sesaat setelah turun dari pesawat, tujuan utama penumpang adalah baggage carousel atau ban berjalan tempat untuk klaim bagasi. Area pengambilan bagasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terhubung dengan jalur kedatangan penumpang. Pada area ini, setiap penumpang harus menunggu barang bawaannya melintas di atas baggage carousel. Biasanya penumpang berharap mendapati barang bawaannya yang pertama kali keluar, mengingat jumlah bagasi penumpang pesawat pada tiap penerbangan memiliki jumlah yang banyak. Setiap pekerjaan memiliki tanggung jawab lengkap dengan segala resikonya. Ada yang bekerja selama 24 jam tak hentinya memberikan layanan bagi siapa saja yang membutuhkan. Banyak yang tak tahu seberapa penting tugas yang mereka emban. Meskipun terkadang tak dianggap penting, namun keberadaan mereka selama sehari penuh membantu kita mendapatkan beragam layanan prima.